105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Selamat hari Rabu Sobat Fox. Ketemu lagi nih sama Gudisos kalau jam 8 sampai jam 9. Setiap hari Rabu pasti ketemu sama Gudisos ya. Walaupun tadi sudah ketemu di sore hari sama nanti malam, tapi kali ini ya Sobat Fox kita ajakin buat ngobrol-ngobrol dulu. Karena sudah hadir ini di studionya Fox Radio Jogja, generasi muda Sleman yang luar biasa. Nggak cuma cakep, nggak cuma ganteng, tapi juga punya visi, misi, dan juga tentu saja punya potensi dan prestasi yang luar biasa. Makanya sudah hadir di sini teman-teman kita dari Dimas Diajeng Sleman. Selamat datang dari Dimas Diajeng Sleman. Mas Gundi, terima kasih sudah diundang di sini. Sama-sama, terima kasih. Dan malam hari ini juga bersama dengan kita, tentu saja ini kali ini dari Dimas Diajeng Sleman. Terlebih di sana dari Dinas Pariwisata Sleman. Sugeng Dalu Ibu Nyoman. Sugeng Dalu. Hai. Dan mungkin Sobat Fox kita pengen dengar juga suaranya dari Dimas Diajeng Sleman terpilih 2025. Kenalan dulu sama Sobat Fox, silakan. Oh iya, ini panggilan Sobat Fox. Sobat Fox. Sobat Fox. Iya. Halo Sobat Fox, ya, Sugeng Dalu. Nderek nepangaken nama kula Dimas Zaki, ya. Sakmenika kula tasih ngangsu kawruh wonten ing Universitas Negeri Yogyakarta Ilmu Komunikasi dan saat ini alhamdulillah diamanahi menjadi Dimas Sleman terpilih 2025. Oke, monggo Diajeng. Sugeng Dalu, Sobat Fox, perkenalkan saya Keisha Farela Mirakel. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, tepatnya program studi manajemen dan kebijakan publik. Dan alhamdulillah pada tahun ini diamanahi bersama dengan Dimas Zaki sebagai Diajeng terpilih 2025. Sampun? Sampun. Cekap. Matur suwun acara pun. Oke, nah itu sudah hadir di sini ya Dimas Diajeng Sleman terpilih 2025 dan tentu saja ini dibersamai sama ketuanya dari Ikatan Dimas Diajeng Sleman ya, IDDS ya. IDDS, benar Oke, sekali. mungkin bisa kenalan juga sama Oke, Sobat Fox. terima kasih dari nemangaken. Nama saya Wendy Irawan, bisa dipanggil Wendy. Saya angkatan 2018 Dimas Diajeng Slemannya. Kemudian saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Dimas Diajeng Sleman dan tentunya ini adalah tahun terakhir saya untuk menjabat. Kemungkinan tidak akan terpilih lagi karena memang melanggar aturan kalau terpilih lagi. Sudah 2 periode, Mas. Gitu. Sesuai sama konstitusi. Iya dong, harus. Okay. Jangan melanggar. Baik. Nah, kali ini mungkin saya mau nanya dulu yang pertama sama Ibu Nyoman, boleh nggak, Bu? Bu Nyoman, ini adalah teman-teman dari Dimas Diajeng Sleman terpilih 2025. Sebenarnya, Bu, ini kenapa sih, Bu, diadakan Dimas Diajeng Sleman ini, Bu, kalau dari Bu Nyoman? Terima kasih. Kalau dari kita dari Dinas Pariwisata, dengan menyelenggarakan pemilihan Dimas Diajeng Sleman ini kita berharap ada beberapa hal yang mau kita lakukan atau kita selesaikan di situ. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk mengenal dunia pariwisata, khususnya pariwisata Sleman, karena sebenarnya Sleman itu memiliki sangat banyak potensi pariwisata dan ternyata bukan hanya orang luar yang belum paham, orang Sleman pun banyak yang belum mengenal dunia pariwisata. Kemudian juga bukan hanya pariwisata, tapi juga bagaimana Sleman secara umum, pembangunannya, permasalahannya, karakter masyarakatnya, budayanya, itu yang ingin kita kenalkan kepada anak-anak muda. Yang berikutnya yang penting juga adalah memberikan kesempatan atau memberikan wadah anak muda untuk beraktivitas yang positif di tengah sekarang banyaknya ya mungkin sebagai rahasia umum banyak sekali masalah anak muda yang sebenarnya mungkin muncul salah satunya juga karena tidak atau kurangnya wahana atau ajang untuk menyalurkan energinya yang sangat besar. Betul. Itu yang ingin kita berikan kesempatan. Yang lain adalah dalam mengenal dunia pariwisata itu ternyata kemudian adik-adik ini akan mendapatkan banyak kesempatan, bukan hanya mengenal dari diberikan sosialisasi pariwisata adalah bukan seperti itu, tapi mereka langsung mengalami bagaimana menyelenggarakan suatu event atau kegiatan, bagaimana untuk melihat permasalahan yang ada di pariwisata, di desa wisata, kayak kemarin yang field program juga
di desa wisata, lalu apa yang bisa mereka lakukan, itu adalah hal-hal yang bisa diberikan. Kemudian juga mereka bisa bersinergi dengan banyak pihak, banyak stakeholder dari pariwisata lewat salah satunya adalah pemilihan Dimas Diajeng Sleman ini. Wah, ini. Itu antara. Dan ini sekarang sudah terpilih ya Bu ya. Sudah Ya. terpilih. Yang besok akan membawa dan juga menyebarluaskan lagi tentu saja tentang program-program, apalagi tentang pariwisata, terutama untuk yang di Kabupaten Sleman. Sleman. Selama 2 tahun ya ini ya Mas ya? Ya, menjabat wajib selama 2 tahun kepengurusan. 2025 sampai 2027 besok berarti selesai. Benar sekali. Sobat Foxner, kita akan lihat bagaimana sebenarnya aktivitas aslinya ini dari Dimas dan Diajeng terpilih Sleman 2025 dan apapun mungkin motivasi-motivasi di belakangnya, tapi nanti di segmen kedua. Kembali lagi di Let's Talk with Sobat Fox bareng sama Gundisos ya. Dan kali ini juga tentu saja sudah hadir di studionya Fox Radio Jogja, Dimas Diajeng Sleman terpilih 2025. Ini keren banget loh ini Sobat Fox ya. Akhirnya ini kita bisa ketemu langsung sama Dimas Diajeng terpilih 2025 untuk Sleman. Nah, Sobat Fox, kalau tadi mungkin dari Bu Nyoman, dari selaku Dinas Pariwisata Sleman sudah bercerita tentang kenapa, apa, dan bagaimana ya ceritanya ya. Tapi aku jadi penasaran sebenarnya, pengen tahu ini sama Dimas Zaki, sama Diajeng Keisha ya. Ini mau nanya sebenarnya, motivasinya apa sih ikutan Dimas Diajeng ini? Dari Dimas, ya. Kalau dari saya sendiri Mas, mengikuti Dimas Diajeng ini motivasinya ada 2. Satu ya, yang pertama itu karena memang di akhir kuliah begitu ya, di masa-masa semester akhir seperti ini, saya kan sudah selesai mengemban amanah di perkuliahan begitu, kegiatan-kegiatan di kuliah sudah selesai, dan saya rasa tuh karena saya kalau misalnya orangnya diem aja malah sakit ya, harus berkegiatan begitu, jadi mencari kegiatan positif salah satunya di Dimas Diajeng ini. Jadi pertama karena takut gabut, takut sakit begitu ya, jadi malah nyari kegiatan positif di sini begitu. Kemudian yang kedua, saya rasa bahwa di Dimas Diajeng ini memiliki banyak potensi, banyak peluang nantinya ke depan, entah dalam karir atau mungkin juga nanti membantu saya dalam dunia masih pembelajaran akademis di perkuliahan. Itu saya rasa sangat-sangat membantu di situ. Jadi pertama tadi supaya nggak gabut begitu, supaya banyak kegiatan positif. Kemudian yang kedua, saya melihat peluang besar di sini baik untuk karir saya ke depan maupun juga untuk membantu di bidang perkuliahan saya, begitu Mas. Oke, kalau Diajeng Keisha ini sebelumnya kenal tentang proses Dimas Diajeng Sleman ini dari mana kalau Diajeng Keisha? Kalau saya waktu itu sebenarnya kebetulan lewat tapi pendaftaran di tahun 2023. Oh iya, ya. Oke. Sejak saat itu memang dari awal saya cukup tertarik ya untuk berwisata karena banyak teman-teman dari luar kota kemudian tanya kalau di Sleman jalannya kemana gitu. Kemudian ya ke Telaga Putri dan lain-lain, dan kemudian ketika saya mendaftar dan kemudian melalui proses pembekalannya, saya baru menyadari bagaimana ternyata pariwisata ini tidak hanya sekedar kegiatan rekreasi tetapi melibatkan banyak elemen masyarakat, Mas. Misalnya ternyata ada elemen sosial, ada elemen budaya, dan bagaimana ternyata pariwisata ini juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Betul. Iya, sepakat sih Mbak, sepakat. Betul. Lalu tadi itu motivasinya kalau dari Diajeng Keisha? Karena suka jalan-jalan, terutama wisata kuliner, Mas. Di sini makan-makan. Apa nih kuliner favoritnya kalau Diajeng Keisha? Kulinernya ayam goreng Kalasan. Sleman juga ya? Sleman. Lagi-lagi Sleman. Iya, lagi-lagi. Kalau di Mas Zaki, sukanya favorit? Suka jalan-jalan juga, suka makan juga. Kalau makanan favorit? Makanan favorit, ayam saya suka, pecel lele saya suka, nasi goreng saya suka. Apa-apa suka? Apa-apa suka, semua yang penting bisa dimakan, masuk ke perut, kenyang, alhamdulillah. Menarik sekali. Oke, nah ini kita ngomongin tentang prosesnya ya. Ya tadi sudah pasti ini akan memakan waktu, jadinya nggak akan gabut ya kan ya. Dan akhirnya sampai sekarang sudah terpilih akhirnya. Ada perbedaannya nggak sih Mas dari tahun ke tahun? Mungkin kalau dari Mas Wendy, pakai Dimas nggak nih? Boleh. Masih ya? Masih. Kalau dari Mas Wendy, kan ini udah senior ya, lebih dulu hadir di Dimas Diajeng ini gitu. Kan pasti juga mengamati yang di 2025 ini. Ada perbedaan nggak Mas? Sama yang tahun sebelumnya gitu sama sekali? Ada, cuman tidak banyak sih Mas. Jadi kalau dinamika dalam proses pemilihan ini kami
mungkin dari saya dari sejak 2021 ya, saya mengadakan pemilihan itu. Dinamikanya di sini adalah teman-teman ini dari berbagai macam latar belakang, entah jurusan perkuliahan, entah sukunya. Nah, di sini kita mencoba untuk bersama-sama menggabungkan di sebuah organisasi menjadi satu. Nah, ini cukup menjadi tantangan. Kalau perbedaannya mungkin dari tahun ke tahun, tahun 2021 kita itu melewati dengan pandemi. Nah, iya, di mana ketika itu nggih Bu Nyoman, kita sudah hampir malam grand final, kurang 2 minggu lah mungkin sudah kita persiapkan matang-matang, tapi memang wabah ini tidak bisa kita pungkiri hadir, dan akhirnya memang itu ditunda. Makanya kenapa ada jeda setahun kami tidak melaksanakan pemilihan. Jadi di 2021 dinamikanya seperti itu, kita melewati wabah COVID itu, dan kemudian akhirnya tetap terlaksana malam grand final itu secara daring. Kayak gitu Mas. Jadi waktu itu secara daring, kemudian 2023 alhamdulillah kita juga bisa melaksanakan, sudah keluar dari wabah COVID, dan itu kita laksanakan memang semua full offline kurang lebih 3-4 bulan. Dinamikanya di situ adalah ketika kita hadir di 2023, generasi-generasi yang terlewat dari COVID ya mungkin ya Mas, ibaratnya ini mulai muncul hal-hal baru. Misal sepertinya biasanya kita ada pembekalannya offline terus, nah ini ada mulai daring. Jadi di situ sebenarnya sudah melewati wabah itu tadi. Cuman karena kebiasaan di 2021, akhirnya terbentuklah di 2023 ini mulai ada TM mungkin biasanya offline menjadi daring kayak gitu. Oke, berarti ini Dimas Diajeng ini sendiri juga mengadaptasi akhirnya gitu ya? Benar sekali. Mengikuti perkembangan para pesertanya juga pastinya gitu ya Mas ya? Tentunya iya Mas. Kemudian di 2025 ini kita kemarin memang sudah dari akhir tahun ya, akhir tahun di 2024 melaksanakan pemilihan mulai dari tes pemberkasan, tes tulis, kemudian kita ada wawancara awal, kemudian ketika itu selesai kita terpilihlah 30 finalis, yang dimana ada 15 Dimas dan 15 Diajeng. Nah, di sini kita berikan pembekalan tentang kepariwisataan, organisasi, kebudayaan, dan masih banyak lainnya, public speaking pun juga. Dari situ kita ada tes wawancara akhir lagi Mas. Jadi dari ke-30 finalis kita wawancara akhir, kita tentukan untuk mana yang nanti bisa masuk ke 10 besar. Nah, di situ di malam penobatan kita tentukan 5 besar, dan terpilihlah Dimas Zaki dan Diajeng Keisha untuk menjadi Dimas dan Diajeng terpilih Sleman 2025 tentunya. Dinamikanya sangat luar biasa. Luar biasa. Capek nggak sih ikutan Dimas Diajeng kalau menurut Dimas Zaki sama Diajeng Keisha? Tidak terasa ya, tidak terasa capeknya karena enjoy. Kami menjalannya dengan enjoy, dan pengalaman-pengalaman baru kami dapatkan di sini. Jadi kami rasa nggak ngerasa capeknya Mas. Jadi ngerasa enjoynya agenda-agenda. Karena seneng ya sih. Mungkin bisa cerita dong. Apa kemarin pengalaman? Salah satu aja pengalaman waktu proses seleksinya gitu yang paling berkesan kalau menurut Dimas Zaki. Paling berkesan adalah salah satu pengalaman ataupun cerita di saat pembekalan ketiga. Pembekalan ketiga itu membuat sanggul dan juga berkenalan untuk menggunakan jarik yang benar, kemudian busana yang lengkap dan benar, dan ini salah satunya hasil karya saya begitu hari ini. Iya, juga harus bisa nyanggul. Iya, harus bisa sanggul. Jadi karena memang penugasan kami nanti mungkin juga keluar kota juga, jadi kami harus mandiri untuk bisa menyanggul dan juga tentunya mengenali busana-busana yang kita gunakan sebagai Dimas Diajeng. Baik itu yang Dimas ataupun yang Diajeng. Ya, saling mengingat. Wah, luar biasa ya itu ya. Itu di apa namanya? Seleksi tahap ke di pembekalan. Ya, pembekalannya. Kalau Diajeng. Kalau saya paling berkesan itu adalah field program yang sempat disinggung oleh Ibu Nyoman tadi. Memang unik ya, karena turun tangan langsung, kemudian dibagi beberapa kelompok, dan kita menganalisis, melakukan observasi di lapangan, dan kemudian kami memberikan inisiasi-inisiasi baru terkait dengan pariwisata, dan kemudian dipresentasikan seperti itu. Waktu itu aku masalah. Field tripnya sendiri itu kemana? Field programnya kalau saya ke bagian Sleman Utara. Sleman Utara? Ya, dari Sleman Utara, dan teman-teman dari latar belakang yang berbeda. Kemudian
akhirnya membentuk suatu inisiasi seperti itu. Oke, menarik loh ini Sobat Fox prosesnya ya dari tahap apa tadi itu pembekalannya. Pemberkasan, tes tulis. Ada apa aja Mas ceritain singkat Mas? Ada pemberkasan ya mungkin, kemudian tes tulis, Ya. kemudian wawancara awal, wawancara akhir, kemudian malam grand final. Ada 5 itu. Iya, Yang ada. itu dilaksanakan selama 3 Kurang lebih 3 bulan. bulan ya. Iya. Mulai dari pemberkasan sampai terakhirnya. Benar sekali. Tapi nggak cuma berhenti di situ ternyata Iya. ya. 3 bulan itu adalah awal sebenarnya Awal, buat Dimas benar. sama Diajeng Sleman untuk bertugas selama 2 tahun ke depannya. Ya, Sudah benar. siap kalian berdua? Insya Allah siap. Kompak. Kompak. Oke, Sobat Fox, ntar kita akan lanjut lagi, ulik lagi Dimas Diajeng Sleman terpilih 2025. Ya. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sobat Fox, kita masih bareng sama Dimas Diajeng Sleman terpilih 2025 ya. Jadi udah tahu tentang gimana prosesnya. Secara singkat ternyata seleksinya 3 bulan yang sangat padat itu, banyak sekali tahap-tahapnya di situ sampai akhirnya terpilih. Mulai dari tahun berapa berarti terpilihnya, Mas? Terpilihnya kemarin kita malam penobatannya di tanggal 9 9 Mei Mei 2025. 2025. Baru banget. Baru kemarin banget ini. Wah, anyar berarti ya. Senang banget loh ini. Fox Radio Jogja jadi kedatangan mungkin yang pertama kalinya ini ya. Kunjungan pertama kali teman-teman Dimas Diajeng terpilih 2025. Terima kasih Kesini. sekali Ya. sudah menyempatkan ke sini ya. Sudah mengundang kami ke sini. Siap, Mas Diajeng. Nah, tadi katanya mereka berdua ini udah siap ini buat bertugas berikutnya ya. Tapi tugasnya seperti apa? Kita akan nanya dulu sama pusatnya. Sama ke Bu Nyoman. Nun sewu Bu Nyoman, ini sebenarnya mereka berdua secara singkat tugasnya nanti diterjemahkan seperti apa kalau yang diharapkan dari Dinas Pariwisata Sleman sendiri, Bu? Ya, terima kasih. Kalau tugas itu mungkin sebenarnya juga tujuannya tugas itu adalah untuk pembelajaran untuk teman-teman Ya. adik-adik Dimas Diajeng juga. Jadi salah satunya adalah ikut mensupport kegiatan-kegiatan daripada Dinas Pariwisata ataupun juga Pemda secara keseluruhan. Iya. Misalnya dalam penyelenggaraan event ataupun mungkin pelatihan atau mungkin kegiatan dari dinas-dinas yang lain bisa ikut melibatkan teman-teman dari atau adik-adik dari Dimas Diajeng, apakah sebagai penampilnya, sebagai brandnya di situ ataupun juga ikut dalam kegiatan. Dan tugas-tugasnya nanti itu biasanya nanti akan berujung sampai tugas akhirnya adalah menyelenggarakan pemilihan Dimas Diajeng yang Periode berikutnya. berikutnya gitu Nah, ya. itu adalah tugas-tugas yang dilalui dan tugas-tugas di awal di dalam yang tadi adalah sebagai latihan untuk bisa melaksanakan itu. Karena itulah salah satu wujudnya atau bisa dikatakan berhasil atau tidaknya nanti adalah bagaimana penyelenggaraan pemilihan Dimas Diajeng berikutnya. Oh, menarik sekali. Itu tadi Sobat Fox ya. Secara ringkasnya dari pusat seperti itu informasinya. Kita Dari akan nanyanya ke yang kemarin udah ngelaksanain nih, Dimas Wendy nih. Iya. Ya kan? Kalau tanya ke Dimas Zaki sama Diajeng Keisha kayaknya belum tahu. Iya, Tapi iya. mungkin kalau dari Dimas Wendy ini sedikit diulas mungkin buat Sobat Fox Iya. biar tahu. Mungkin lebih detailnya lagi terkait nanti bab keorganisasian ya. Teman-teman nanti PR-nya setelah ini adalah menyelenggarakan musyawarah besar di mana itu nanti penggantian transisi pengurus tahun 2023 sebelumnya menjadi tahun 2025. Nanti di sana terselenggara di antara pemilihan ketua umum, kemudian pembentukan pengurus. Itu pemilihan juga tuh Mas? Pemilihan. Kirain Jadi yang terus terpilih langsung otomatis jadi ketua nggak ya? tidak. Oh, Ya, jadi oke. kita mencoba dari tahun 2021 kita mulai kita memperbaiki organisasi di mana organisasi ini ya semua anggotanya bisa menjadi ketua. Dan kita malah justru berharap aturan yang baru ini kita bikin teman-teman yang terbaru itu malah belum bisa menjadi ketua. Karena kita menganggap bahwasanya teman-teman yang baru ini mungkin dari segi pengalaman belum ada untuk Betul. menjalankan roda organisasi. Ya, mungkin baru kenal bahkan ya baru Benar 3 bulan banget. ini kenal Iya, kan gitu. jadi baru perkenal dengan organisasi di mana untuk ketua umumnya nanti pasti angkatan atas dari teman-teman 2025. Tentunya musyawarah besar itu berlanjut-lanjut, tentunya ada rapat kerja, program kerja, raker yang diselenggarakan oleh teman-teman pengurus baru.
Jadi tentunya di awal itu dan kedepannya adalah program kerja yang nanti dijalankan. Nah itu sampai dengan 2 tahun kedepannya, gitu. Sibuk. Tercapai ya berarti cita-citanya sibuk ini ya berarti ya. Oke, kita ngomongin sedikit tentang kemungkinan menjadi ketua. Karena kali ini Dimas Wendy adalah ketuanya kan ya. Kalau ngomongin potensi dari Dimas Diajeng Sleman terpilih, Dimas Diajeng yang 10 besar berarti kan yang akan menjadi bagian dari organisasi itu ya? Iya, ke-30 finalis semuanya. Oh, 30 finalis semuanya masuk dalam organisasi. Dan seluruh anggota alumni yang berkenan untuk menjadi pengurus masih bisa. Oh, oke. Ada kriteria tertentu nggak untuk menjadi ketuanya? Oke, untuk IDDS, menjadi ketua, ya. tentunya menjadi ketua ini kalau secara administrasi ya, sudah menjabat selama 2 tahun menjadi anggota Dimas Diajeng. Tentunya yang terbaru belum bisa. Ya. Dan kemudian tentunya ya sehat jasmani rohani ya Mas. Wah, itu. Ganteng juga kayak saya. Oh. Tapi kan nggak ini sehat. bercanda ya, ini bercanda. Tentunya itu. Jadi dasarnya adalah teman-teman angkatan 2025 belum bisa. Jadi 2 tahun sudah melampaui organisasi, sudah pernah menjalankan organisasi, itu yang bisa menjadi seorang ketua dan tentunya mendapatkan vote terbanyak dari seluruh anggota Ikatan Dimas Diajeng Sleman. 30 itu tadi. Oh, Lebih lebih ya. Karena iya. ada yang di tahun sebelumnya Benar juga. sekali. Oke. Saya boleh nanya ke mungkin Boleh, Diajeng boleh. Keisha ya. Monggo. Minat jadi ketua besok setelah 2 tahun perjalanan? Kalau diberi amanah, insya Allah Mas Zaki juga bisa. Oh, Semuanya oke. bisa. Semuanya bisa. Semuanya punya peluang. Tapi kalau sendiri dari personal, kalau dari Diajeng Keisha sendiri, minat nggak? Atau punya, kalau tadi kan kalau dikasih ya, kalau ini yang aktif, saya mau sebenarnya, atau saya nggak, yang lainnya aja sekretaris, apa yang lainnya, kalau menurut Diajeng, saya boleh nanya gitu nggak sih Mas? Boleh ya? Mohon maaf loh ini. Ya. Kalau Diajeng Keisha gimana? Agak sulit ya Mas. Kenapa soalnya? Karena sejujurnya semua Dimas Diajeng itu sudah menjadi pemimpin dari dirinya sendiri. Oh gitu. Jadi saya merasa semuanya layak. Jadi saya tidak bisa menentukan kayaknya Oke, Mas. siap. Kalau di Mas Zaki, jadi ketua 2 tahun lagi, minat nggak? Kedua, untuk minat ada minat. Oke. Namun saya akan kembalikan ke teman-teman juga karena semua berpotensi dan berpeluang Oke. peluang yang sama. Begitu. Tapi kalau mereka semuanya terus setuju, sepakat gitu, bukan di Mas Zaki gitu, apakah juga akan legowo? Pasti sangat legowo karena pastinya nanti kami juga akan tetap berkecimpung, akan tetap terus juga untuk memberikan ide, memberikan inovasi. Jadi pastinya apapun itu, dalam bentuk apapun itu, pasti kami akan memberikan sumbangsi. Sepakat. Untuk kemajuan organisasi juga pastinya Iya, ya. Oke, tentunya. terima kasih sekali. Apapun bentuknya, apapun jabatannya, setiap berada di satu tempat harus juga memberikan yang terbaik untuk tempat itu ya, apapun organisasinya ya. Nah, ini aku mau nanya nih tentang pendapat, boleh ke mereka berdua lagi? Boleh, monggo. Di Mas Sleman tak uji lagi gitu. Iya. Siapa tahu tahun depan jadi juri ya. Oke, untuk di Mas Sleman dan Diajeng Sleman terpilih 2025. Ini ngomongin tentang anak muda, yang teman-teman kalian pastinya ya. Kalau teman-teman kita kayaknya beda Bu Nyoman ya. Mas ini beda kayaknya ya. Ini sama teman-teman kalian. Gimana kalau menurut Dimas dan Diajeng ini tentang anak muda Sleman akhir-akhir ini? Anak muda Sleman akhir-akhir ini tentunya memiliki sangat-sangat semangat yang besar, Betul. energi yang luar biasa. Iya. Apalagi kemarin baru saja dilangsungkan pertandingan PSS Sleman dan Super Elza ya luar biasa sekali. Semangatnya begitu, dan bukan hanya dari situ tapi juga dari hal yang lain. Di Sleman ini banyak sekali potensi anak-anak muda, apalagi banyak kampus, banyak institusi pendidikan yang berdiri di Sleman. Pastinya banyak sekali potensi dan juga nanti inovasi yang akan dapat dikembangkan oleh pemuda-pemudi Sleman begitu. Jadi harapannya pemuda-pemudi Sleman bukan hanya sebagai merepresentasikan dirinya saja, tapi juga merepresentasikan budaya, tradisi dan juga Kabupaten Sleman secara keseluruhan, semangatnya, inovasinya, dan tentunya ide-ide luar biasa dan ide-ide menarik di luar sana. Pasti Keren punya sekali. itu. Betul sekali. Nah ini mungkin singkat kalau dari Diajeng
Keisha, mau nanya ini, kan suka jalan-jalan. Iya. Kalau menurut Diajeng Keisha sendiri, anak-anak muda Sleman tentang terkait tentang pariwisata, menurut Diajeng Keisha seperti apa? Kalau dari saya sebenarnya dari Sleman ini banyak sekali ya wisata yang sangat menarik karena saya juga melakukan survei kecil-kecilan sama teman saya. Kalau ke Sleman biasanya kemana aja gitu. Dan paling tren itu adalah skuter di Kaliurang. Oh iya betul. Iya itu paling. Dan semenjak saat itu saya mengamati, oh berarti harus ada sesuatu yang menarik lagi buat teman-teman saya. Kalau misalnya ke Sleman, apa nih yang saya perkenalkan? Seperti itu. Dan ternyata setelah saya mengamati, selain dari rekreasi juga, teman-teman saya itu sangat tertarik dengan adanya budaya, Mas. Oh budaya. Ternyata saya nggak nyangka juga, oh tertarik sama budaya gitu. Dan harapannya ketika saya menjadi Diajeng Sleman, saya juga bisa lebih banyak mengenalkan pariwisata lagi kepada khalayak yang lebih luas. Wah ini Sobat Fox, kita tunggu kiprah dari Dimas Diajeng Sleman terpilih 2025 ya besok. Dan semoga harapannya juga pariwisata di Sleman akan semakin meningkat dengan adanya Dimas Diajeng Sleman ini ya. Tapi nanti masih ada satu sesi lagi ya. Sobat Fox, kita ketemu lagi di segmen terakhir. Seratus 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Segmen terakhir Sobat Fox, bareng sama Dimas Diajeng terpilih Sleman 2025. Masih banyak yang mau saya tanyakan, tapi ya waktu ya yang membatasi kita. Nah, ada satu hal mungkin yang bisa kita tunggu kiprahnya dari Dimas Diajeng Sleman terpilih 2025 ini beserta teman-temannya yang ada di Ikatan Dinas Diajeng Sleman ya, IDDS ini ya. Nah, makanya saya mau nanya nih, karena ini adalah yang terpilih. Sebenarnya apa sih yang mau mereka lakukan? Apa yang mau mereka pertama kali lakukan setelah terpilih ini menjadi Dimas Diajeng Sleman terpilih 2025? Boleh dari Dimas Zaki dulu silahkan. Hal pertama yang ingin saya lakukan begitu ya, Mas, betul, setelah menjadi Dimas Diajeng Sleman 2025. Tentunya hal yang pertama yang ingin saya lakukan adalah mengenal dan menggali lebih dalam lagi potensi yang ada di Kabupaten Sleman, terutama pariwisata maupun juga budaya. Setelah kami mengenal lebih dalam lagi, maka kami dapat menginovasikannya. Menginovasikannya di sini bukan berarti kami hanya sekedar membuat hal yang baru, tetapi juga mempertahankan hal ataupun budaya yang telah ada dari dulu, namun dikolaborasikan dengan teknologi yang saat ini semakin berkembang. Mungkin lebih simpelnya begitu, kami dapat memberikan inovasi-inovasi seperti pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan media sosial yang dimana sebenarnya banyak sekali potensi-potensi di Kabupaten Sleman, terutama desa wisata begitu. Sudah ada tempatnya, sudah ada lahannya. Tetapi untuk lahan online-nya belum ada, lapak online-nya belum ada. Itu seperti kemarin saat field program, saya ke salah satu desa wisata di Sleman, di Dewa Bromonilan, di mana tempatnya sudah ada, potensinya sudah luar biasa, budayanya juga sudah ada, kekhasannya juga sudah ada. Tetapi media sosialnya belum dibangun lebih rigid lagi, belum dibangun mendalam lagi. Jadi itu hal pertama, pastinya mengenal dan lebih mendalami budaya dan juga potensi yang ada di Sleman. Kemudian setelah menggalinya, dapat diinovasikan melalui teknologi dan juga inovasi-inovasi masa kini, begitu. Yang mungkin spesifiknya adalah di media sosial tadi. Betul, itu ya, betul sekali. Karena memang ya gimana caranya orang banyak bisa tahu juga salah satunya lewat media sosial itu ya. Makanya difokusin di situ. Kalau di Mas Zaki, kalau di Diajeng Keisha. Kalau dari saya berangkatnya dari tantangan. Kalau Mas Zaki potensi, saya ingin melihat apa saja tantangan yang sebenarnya dilalui, khususnya generasi muda, dan bagaimana pariwisata itu bisa menjadi kuat kalau pemudanya hebat, seperti itu. Betul, iya. Nah, saya ingin lebih jauh lagi mengenali dan bagaimana saya menemukan di lapangan itu memang banyak sekali generasi muda yang belum memiliki minat baca yang cukup optimal dan juga kesadaran dari kebudayaannya itu sendiri. Nah, maka dari itu harapannya nanti dari Dimas Diajeng Sleman
bisa membawa perubahan positif khususnya untuk bisa mengoptimalkan minat baca dari generasi muda dan untuk bisa ikut menggerakkan pariwisata secara kolektif seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Ini memang tidak salah. Tidak salah kalau menurut saya. Ini terpilih jadi Dimas Dwi Ajeng Sleman 2025 ini ya. Terima kasih sekali motivasinya. Ini tentu saja jadi penyemangat buat anak-anak muda Sleman biar juga lebih bagus ke depannya ya, seperti itu ya. Nah, kali ini Sobat Fox mungkin ada satu kata-kata penutup gitu dari Dimas Wendy selaku senior mungkin atau dari Ibu Nyoman nantinya gitu. Boleh mungkin dari Ibu dulu boleh ya Bu, singkat untuk Sobat Fox Bu, silakan. Oke. Terima kasih dan kami dari Dinas Pariwisata berharap bahwa kedepannya pemilihan Dimas Dwi Ajeng ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bukan hanya dari sisi Dinas Pariwisata tapi juga buat adik-adik yang mengikuti atau bahkan yang tidak mengikutinya. Harapannya itu bisa memberikan manfaat yang lebih baik itu pembekalan untuk bekal ke depannya ataupun pengetahuan ataupun wawasan yang lain. Terima kasih Bu Nyoman. Kalau Dimas Wendy silakan. Kalau aku mungkin lebih ke teman-teman yang sedang berorganisasi anak muda. Jadi tentunya untuk teman-teman juga yang nanti bakal 2 tahun menjabat ya Mas, kita titip pesan di sini tentunya jangan mencari kebesaran nama di organisasi, tapi besar-besarkanlah nama organisasimu. Karena ketika kamu membesarkan nama organisasi, otomatis dan insya Allah namamu juga akan mengikutinya. Itu sih Mas. Betul sekali Dimas Wendy. Dan ini pun juga bisa dipakai di semua tempat, di semua tempat, organisasi. Instansi organisasi. Mas. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali Dimas Wendy. Terima kasih juga Ibu Nyoman. Dan sekali lagi selamat. Ya, saya mewakili Fox Radio Jogja mengucapkan selamat secara langsung buat Dimas Zaki sama Dwi Ajeng Keisha sebagai Dimas Dwi Ajeng Sleman terpilih 2025. Semoga amanah dan semoga lancar sampai 2 tahun ke depan. Amin, 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 amin. Terima kasih sekali sudah hadir di studionya Fox Radio Jogja. Dan Sobat Fox, itu tadi obrolan kita bersama dengan Dimas Dwi Ajeng Sleman terpilih 2025 bersama dengan Ikatan Dimas Dwi Ajeng Sleman dan juga bersama dengan Dinas Pariwisata Sleman. Kita ucapin terima kasih buat semua tamu yang sudah hadir di sini. Dan Sobat Fox, ketemu lagi minggu depan hari Rabu malam jam 8 sampai jam 9 di Let's Talk With. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits.